Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program spesial di bulan penuh berkah Ramadan Menyapa. Pemirsa yang budiman, teori yang disebutkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Taghayyurul Ijtihad, beliau menyatakan bahwa ada dua hal yang bisa menyebabkan terjadi perubahan hukum di dalam hukum Islam. Yang pertama adalah fasaduz zaman, yang kedua adalah taghayyurul bi'ah. Nah, dalam konstruk yang kedua, penyebab terjadinya perubahan hukum itu adalah karena terjadinya perubahan sosiokultur masyarakat. Termasuk diantaranya adalah terkait dengan perubahan yang terjadi diakibatkan oleh perkembangan teknologi. Untuk itu, pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita akan mengupas tema tentang hukum dan ketentuan zakat pada era digital keuangan. Kali ini sudah hadir dua orang narasumber. Yang pertama adalah Dr. Ahmad Kholik MAG, beliau adalah dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang kedua adalah Ibu Ane Hairani SEMSY, praktisi ekonomi syariah. Assalamualaikum Pak Dokter, Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, masih semangat Pak ya? Semangat. Di hari yang luar biasa ini. Baik, langsung saja kepada Dokter Kholik. Begini Pak, jadi sebetulnya terkait dengan fintech ini kan sesuatu yang mungkin belum banyak didengar oleh masyarakat awam pada umumnya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sebetulnya era digital keuangan atau fintech ini. Silakan. Ya, dalam konteks masail fiqhiyah ya. Jadi ada satu mata kuliah ya kalau di kampus itu nomenklaturnya itu masail fiqhiyah al-hawadisah al-waqi'ah al-hawadisah. Kalau kita terjemahkan sebagai sebuah problem kontemporer. Jadi digitalisasi, kemudian fintech itu bagian dari disruption ya. Di mana terjadi era di 4.0 ini salah satunya adalah fintech. Dan kalau kita melihat dari kacamata hukum, maka itu bagian dari problem kontemporer. Kalau dalam bahasa fikihnya disebut dengan masail fiqhiyah ya. Jadi problem kontemporer itu kan ada dua pendekatannya. Pendekatan pertama dia lari ke cara penyelesaiannya ya, cara penyelesaian hukumnya. Pertama, dia harus lari merujuk pada Quran dan hadis. Kalau ternyata tidak ada dalam bahasa agama itu ghair mansus ya, maka dia masuk ke ranah ijtihad ya. Nah, kelihatannya fintech dengan berbagai variannya ya yang terkait dengan fintech ini bagian dari ghair mansus ya. Maudhu'ul ijtihad ya, objek ijtihad yang tidak ada dalam teknas. Maka kemudian langkahnya adalah melakukan ijtihad ya, ijtihad. Nah, tentu pendekatannya bisa dengan pendekatan kawaid fikih ya, kawaid usul dan seterusnya. Dan nanti biasanya lahir keputusan hukumnya itu ya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak karena dia produk daripada ijtihad. Jadi artinya fintech adalah bagian dari produk baru ya, yang kalau dari pendekatan hukum Islam dia masuk dalam al-waqi'ah al-hawadisah, problem-problem kontemporer yang diselesaikannya secara hukum. Nah, itu saya kira konsep dasarnya ya. Baik, kalau terkait dengan fintech untuk dalam konteks membayarkan zakat begitu Pak, kenapa harus terjadi perubahan dari pembayaran zakat secara manual ke pembayaran zakat secara digital? Ya, itu kan ada teori dasar ya. Kalau Carlson itu membuat satu teori, law is reflection of social culture ya. Jadi hukum itu merupakan refleksi dari sosial budaya. Nah, tadi Antum menjelaskan taghyirul ahkam bitaghyiril azminah wal amkinah wal ahwal ya. Jadi perubahan hukum itu sangat dipengaruhi oleh perubahan tempat, perubahan waktu dan perubahan situasi. Nah, fintech itu bagian dari situasi ya, kondisi. Sehingga kalau kita menggunakan pola-pola konvensional ya, pola-pola tradisional yang lama, saya kira ini akan malah efektivitas tidak terjaga, kemudian efisiensi tidak terjaga, maka perlu inovasi baru. Nah, inovasi baru itu adalah salah satunya menggunakan fintech. Dan pembayaran zakat tidak hanya zakat, saya kira di semua produk-produk ekonomi syariah yang menggunakan teknologi itu bisa diakomodir sebagai bagian dari persoalan dalam hukum Islam kontemporer.
Jadi saya kira gitu, termasuk misalnya dalam sekarang ini pembayaran zakat, orang tidak harus datang ke tempat amil di mana ada terkonsentrasi orang kumpul zakat ya. Tapi dengan menggunakan Android ya, dengan aplikasi yang disiapkan oleh beberapa perusahaan tentu saja kita sudah melakukan itu. Lalu bagaimana hukumnya? Ya saya kira karena bagian dari al-waqi' al-hawadisah, ijtihad mengatakan boleh. Tentu pendekatannya tidak sederhana, di situ ada maqasidus syariah, ya kan? Ada masalihul mursalah yang masuk di situ. Ya. Saya kira itu ya beberapa poin dasar untuk memahami bagaimana fintech itu bisa diterima, diakomodir sebagai bagian produk dalam hukum Islam gitu ya. Baik. Pertanyaan berikutnya soal ini, Prof. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa perubahan hukum itu kan karena memang ada tuntutan perubahan ruang dan waktu al-azmina wal amkina. Saya ingat satu teori, mungkin agak sedikit ke teoritis dulu Pak ya. Jadi ada teori yang dikatakan oleh Abdul Wahab Khalaf itu bahwa karakter ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan dimensi zakat, puasa itu adalah karakter ayat-ayat ibadah atau ubudiyah yang la majalla lil ijtihadi fiha, begitu kan. Jadi tidak terjadi perubahan ijtihad begitu. Karena memang ayat-ayatnya itu cenderung lebih rigid. Nah, kemudian kalau kita tarik ke dalam konteks zakat berdasarkan dengan fintech, apakah itu tidak terjadi pelanggaran secara teoritis terhadap hukum Islam yang tadi? Saya kira persis ya. Jadi ada teorinya Abdul Wahab Khalaf itu, dia membagi ada namanya qat'iyud dalalah. Betul. Ya. Jadi ayat Quran itu ada yang qat'iyud dalalah, ada yang dhanniyud dalalah. Ya. Qat'iyud dalalah itu artinya ayat-ayat Quran yang final judgment, sudah selesai. Tidak boleh ada menjadi maudhu'ul ijtihad karena dia sudah selesai. Ya misalnya dalam konteks persoalan akidah, persoalan waris, itu dianggap sebagai final judgment ya, atau qat'iyud dalalah. Tapi juga ada yang disebut dhanniyud dalalah. Memang para ulama ini juga interpretable ya, banyak ikhtilaf mana saja sih ayat-ayat yang termasuk dalam kategori dhanniyud dalalah. Nah, kaitan dengan zakat itu mungkin bisa kalau zakatnya itu memang teks ayat perintah zakatnya itu dia qat'i ya. Tetapi ketika sudah masuk pada wilayah teknis, itu sudah mulai zanni. Contoh misalnya, kan zakat, mengeluarkan zakat dengan beras, itu tidak ada teksnya secara hadis. Betul, ya. Itu fikih Indonesia. Jadi artinya masuk wilayah ijtihad itu pada hal-hal yang sifat teknisnya. Bahwa zakat itu bagian dari mahdhah. Ya. Tetapi dalam prakteknya itu justru bisa dilakukan ijtihad baru. Saya sedikit melakukan analogi ya, tahun 2006 ya Mas Mahbub, saya pernah jadi wali nikah ya, wali nikah, pernikahan antara, ya ini sebagai analogi ya, analogi bahwa hukum itu bisa berubah dalam konteks teknisnya, pernikahan internet ya, online. Betul. Jadi tahun 2006 itu adik saya kebetulan juga kuliah di Oxford di Inggris S2-nya, saya sebagai wali, ya, nggak bisa datang ke sana karena hal-hal teknis. Maka kemudian saya istihadnya, saya melakukan pernikahan jarak jauh dengan cara wali saya sebagai wali ada di Indonesia, pengantin dua-duanya ada di Inggris ya. Oleh karena itu terjadi, singkat cerita terjadi istihad. Nah, istihadnya saya berpikir bahwa kalaupun nanti istihad saya salah, mungkin saya dapat rewardnya 1. Kalaupun nanti istihad saya benar, kan saya dapat reward, dapat poinnya 2. Itu dalam konteks pendekatan. Jadi kalau munakahatnya itu kan memang ibadah. Ruhnya ibadah, tapi dalam urusan teknisnya yang terkait dengan kesulitan, efisiensi, efektivitas, itu bagian dari ranah-ranah istihad. Maka saya berpikir bahwa menggunakan internet ya dalam konteks yang khusus spesifik itu dibolehkan. Termasuk kalau kita menggunakan analogi, zakat akan lebih efisien, akan lebih efektif kalau kita menggunakan misalnya digitalisasi. Ya. Jadi saya kira konsep tentang efisiensi, tentang maslahat, tentang semuanya harus jalan. Tapi tentu aturan-aturan zakat tentang nisab, tentang kadar, tentang barang-barang yang dizakat itu harus diperhatikan. Cuman ini persoalan teknis aja ya, persoalan teknis. Dan tentu saja ketika dalam proses digitalisasi juga tidak melanggar unsur bisnis dalam Islam ya, etika misalnya ada tambahan dan sebagainya yang terkait dengan larangan lah dalam transaksi-transaksi itu. Jadi saya kira itu dasarnya kira-kira seperti itu. Baik. Sekarang pertanyaan mungkin ke Bu Ane ya, Bu. Bagaimana sih sebetulnya implementasi dari fintech itu sebagai media untuk membayarkan zakat? Ya. Terima kasih Mas Mahbub. Mungkin sebelumnya saya akan perkenalkan dulu apa itu sih fintech gitu. Karena kan jangan-jangan ketika orang mengikuti ini
masih bertanya-tanya fintech itu apa gitu ya. Nah, fintech itu merupakan finansial teknologi gitu ya, yang merupakan penyelenggaraan jasa keuangan yang berbasis dengan teknologi informasi. Nah, jangan khawatir masyarakat bahwa fintech ini sudah mendapatkan legalitas ya atau payung hukumnya itu dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan di dalam peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Nah, sedangkan untuk fintech syariah itu legalitasnya ada dari DSN MUI. Ya, itu nomor 117 tahun 2018. Nah, itu mengatur tentang pelayanan pembiayaan melalui atau berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, gitu ya. Kalau untuk dari OJK-nya itu peraturannya umum untuk yang fintech konvensional juga untuk fintech syariah. Tetapi untuk menguatkan yang fintech syariah itu payung hukumnya juga dari DSN MUI seperti itu. Nah, kemudian bagaimana pembayaran zakat melalui fintech? Nah, ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad Holik itu betul sekali. Karena kita melihat perkembangan zaman yang sudah sedemikian rupa gitu, ketika orang-orang sudah sangat sibuk mungkin dan agak kesulitan untuk membayar zakat secara konvensional yang harus datang ke masjid atau ke tempat-tempat pembayaran zakat gitu ya. Dengan menggunakan fintech ini mereka dimanapun berada menggunakan baik itu di HP ya ataupun di komputer itu sudah bisa melaksanakan pembayaran zakat gitu ya. Nah, di situ sudah ada aturannya yang misalnya untuk zakat fitrah seperti apa, kemudian untuk zakat perdagangan seperti apa, itu sudah ada aturannya gitu. Ya, baik. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan diskusi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Ramadan Menyapa. Mungkin kita lanjutkan diskusi dengan Bu Ane ya Bu. Jadi kalau misalkan saya Bu sebagai orang awam ini kan tidak tahu bagaimana fintech, kemudian terutama di masa pandemi COVID-19 ini kan saya tidak bisa memberikan zakat secara konvensional gitu. Kalau saya mau membayarkan zakat saya secara melalui fintech itu kira-kira teknisnya dan prosedurnya seperti apa ya Bu? Ada beberapa lembaga fintech syariah ya yang sudah mendapatkan izin dari OJK itu sampai saat ini ada sekitar 12 lembaga fintech ya, dan mungkin saya sebut salah satunya itu ada Amanah, karena ini Amanah merupakan fintech syariah pertama yang mendapatkan izin dari OJK. Nah, itu untuk mendapatkan pelayanan dari fintech syariah, khususnya mungkin untuk pembayaran zakat, kita harus mendownload aplikasinya, ya, mendownload aplikasi di handphone, ya. Nah, kemudian nanti kita bisa lihat di menunya. Jadi kebetulan kalau fintech ini awalnya itu bergerak di sektor pembiayaan, ya. Jadi, nah itu Adapun untuk zakat dan wakaf itu merupakan fasilitas tambahan, ya. Jadi di situ nanti kita bisa di menu itu ada untuk pembiayaan, ada untuk zakat, ada untuk wakaf gitu. Nah, nanti kita tinggal mengikuti saja itu dan sangat-sangat mudah dipahami. Itu seperti itu. Nanti kita juga mau membayarkan zakatnya zakat apa gitu, itu juga di situ sudah ada. Memang secara fiturnya sudah tersedia begitu. Betul, iya. Ya, mungkin jadi sangat mudah. ya, Mas Sophie, jadi saya klarifikasi ya. Ini mungkin tema kita ya mungkin kalau urusan fintech itu sebenarnya speknya masuk ke pembiayaan.
Jadi lembaga fintech itu lebih banyak bergerak dalam bidang pembiayaan dan pinjam syariah, ya, menggunakan modal syariah. Nah, tapi ketika bicara tentang digitalisasi zakat, itu sebenarnya bukan masuk ke fintech, itu lembaga lain banyak yang melakukan. Cuman kan mungkin ingin melihat bagaimana sih aspek hukumnya zakat menggunakan teknologi dengan digitalisasi. Jadi bukan pada fintech sebenarnya, bisa lembaga-lembaga lain. Nah, kemarin BI juga menerbitkan Q apa gitu namanya, itu salah satu yang punya fungsi untuk menampung ya pembayaran zakat dan segala. At-Taqwa misalnya juga kan menggunakan aplikasi itu ya, tapi dia tidak masuk dari fintech. Secara umum dia bukan bagian dari finance teknologi ya, tapi kan kalau kita masuk ke definisi secara khusus, fintech itu khusus pembiayaan gitu ya. Pembiayaannya bisa perorangan, bisa melalui lembaga dan seterusnya. Jadi ini perlu diluruskan ya, kira-kira seperti itu. Betul. Begini Pak Dok, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ternyata fintech itu awal mulanya adalah pembiayaan kan seperti itu ya. Nah kemudian apakah itu tidak terjadi dilematis atau problematis misalkan ketika saya membayarkan zakat begitu kan melalui fintech, kemudian di situ kan karena aspek awalnya adalah pembiayaan, mungkin ada keuntungan, refund dan seterusnya, begitu ada bunga dan seterusnya. Apakah itu kemudian bagi sebagian orang yang mungkin sangat pengen hati-hati begitu Pak, apakah kemudian itu tidak tercampur dengan unsur riba dan seterusnya? Ya, yang pertama yang perlu digarisbawahi karena kita konteksnya fintechnya syariah, tentu jelas ya, itu tidak mungkin ada unsur-unsur yang terkait tadi tiga itu ya. Kalau dalam Islam itu kan etika bisnis yang akan mencampuri, yang kemudian mengkotori bisnis kita. Yang pertama kan ada maisir ya. Maisir itu spekulasi tinggi ya. Mendapat keuntungan dengan cara menyebabkan kerugian pada pihak lain, itu namanya maisir. Kalau dalam proses apapun bentuk bisnisnya ya, apapun kalau ada itu maka tidak boleh. Yang kedua adalah gharar ya. Gharar itu kan ketidakjelasan, ketidakpastian. Termasuk nanti kalau bayar zakat transaksinya tidak jelas juga masuk dalam konteks gharar ya. Bisnis apapun ya, pembiayaan apapun. Dan yang ketiga tentu ya, salah satunya dari sekian banyak itu, yang tiga itu adalah kalau ada unsur riba. Jadi saya kira ketika orang sudah masuk ke wilayah fintech syariah, itu artinya steril dari tiga unsur tadi, maisir, gharar, dan riba ya. Karena di fintech kan ada dua, ada fintech konvensional, ya, ada fintech syariah. Nah, fintech konvensional tentu menggunakan model-model konvensional, ya, termasuk pembiayaannya, simpan pinjamnya juga menggunakan konsep-konsep konvensional, dan dia masih menggunakan bunga. Tapi kalau fintech syariah tidak, pembiayaannya itu ya non riba, non bunga maksud saya, non bunga, dan itu bisa berlaku untuk perorangan, bisa berlaku untuk lembaga, gitu ya. Jadi fintech itu bisa membiayai perorangan, bisa membiayai lembaga. Nah, hanya mungkin yang perlu digarisbawahi, sebenarnya fintech itu sebenarnya dalam proses pengajuan pinjaman itu sama dengan model-model yang sekarang berlaku. Hanya bedanya ini menggunakan fasilitas teknologi gitu loh. Aplikasinya itu menggunakan teknologi. Kira-kira seperti itu. Ya, terkait dengan ini Pak. Jadi kapan sih sebetulnya zakat melalui fintech ini mulai populer, terutama di Indonesia sendiri itu? Ya, persisnya saya kira tanggal dan tahunnya mungkin saya agak kurang begitu dapat informasi, tetapi yang pasti di era 4.0 itu menjadi fenomena ya, menjadi sebuah gejala umum bahwa segala bentuk transaksi ini digantikan oleh fintech. Dan itu saya berpikir berasumsi bersamaan dengan era disruption ya. Disruption tentang penggantian tenaga manual manusia digantikan oleh tenaga teknologi. Dari mulai e-money, e-toll ya, sebagian dan sudah itu saya kira berbarengan bersamaan itu. Kemudian ada Gojek, ada apalagi itu Grab, semua itu kan semuanya adalah era disruption ya. Di mana tenaga kerja yang bersifat manusia itu manual digantikan, dan ini efeknya kan besar. Di satu sisi efek negatifnya menimbulkan pengangguran tenaga kerja yang sangat luar biasa kan gitu kan. Berapa banyak tenaga kerja yang terpaksa harus di PHK karena ada penggunaan efisiensi teknologi. Tapi di sisi yang lain juga para pengguna, para konsumen merasa diuntungkan karena efektivitas, kemudian efisien ya, kemudian pelayanannya cepat ya. Jadi kalau ditanya secara waktu persisnya, saya kira saya bisa mengatakan bersamaan dengan era menggulirnya era disruption di semua lini ya, di semua teknologi. Kira-kira begitu. Ya, jadi ini Pak, berikutnya adalah soal mungkin ada beberapa pendapat dari Yusuf Qaradawi kan ada terkait dengan fiqhus zakah itu kan banyak sekali di situ. Tapi saya melihat di problem utama di fintech ini adalah orang membayar menggunakan uang. Kan, sementara secara konseptual
mayoritas dari fikih yang dianut oleh orang Indonesia ini Syafi'iyah. Nah, sementara pembayaran melalui fintech itu kan mau tidak mau menggunakan uang meskipun dengan digital dan seterusnya. Apakah kemudian di situ tidak ada kekhawatiran terjadi talfik begitu, Pak, dalam konteks ini? Ya, ini udah masuk wilayah debatable ya, debatable. Tapi sebagai seorang akademisi kita harus memberikan penjelasan yang nyaman pada banyak orang ya. Ada banyak orang. Dalam konteks muamalat, saya kira perpindahan dalam konteks dalam talfik itu sesuatu yang bisa dianggap diakomodir lah. Akomodir. Salah satu contoh sebagai analogi misalnya, kalau dalam tradisi fikih Asy-Syafi'i itu, ketika orang jual beli itu harus ada ijab qabul. Betul. Nah, ijab qabul dalam konteks Syafi'i itu kan harus talafuz. Ya, dengan diucapkan saya beli, Anda jual. Makanya di pasar-pasar tradisional, karena Indonesia ini kebanyakan mazhab Syafi'i, ketika orang membeli misalnya di pasar pleret ya, atau pasar tradisional, itu ada kalimat kalau bahasa Jawa kula tumbas, nggih kula sade. Itu bagian dari aktualisasi fikih Syafi'i. Yang kalau tidak menggunakan itu hukumnya tidak sah jual beli gitu. Ijab qabulnya harus begitu. Tapi problemnya sekarang tidak seperti itu, masuk wilayah teknologi baru. Orang nggak mungkin bertransaksi di ATM dengan menggunakan talafuz kan, ya. Misalnya saya ke ATM saya ambil uangnya kan tidak mungkin. Maka dalam konteks seperti ini dia harus merubah, ya, harus parkir ya, dan tidak ada salahnya parkir dalam konteks muamalat, misalnya menggunakan mazhab yang lain, Hanafi yang membolehkan misalnya bil isyarah, bal kitabah. Jadi ijab qabulnya bil isyarah. Screen dalam layar ATM itu adalah al isyarah. Kemudian screen yang disiapkan oleh supermarket dan mall-mall itu kan semuanya isyarah. Jadi nggak mungkin si pembeli akan mengatakan ke teller atau penjaga kasir ya. Kasir. Mbak, saya beli ya. Kan nggak mungkin begitu. Ya, saya jual kan. Kalau fikih Syafi'inya harus begitu. Nah, inilah perlu ada kelapangan untuk masuk ke wilayah itu. Ya tadi juga saya katakan tadi, kalau beranalogi dengan kasus saya, kalau dalam fikih Syafi'i nikah itu harus ittihadul majlis. Jadi saksinya ada, walinya ada, pengantinnya ada, hadir ittihadul majlis, satu majlis. Tapi kan nggak mungkin kalau pakai internet ittihadul majlis, jadi menggunakan mazhab yang lain, ya, mazhab yang lain. Jadi saya kira aktualisasi mazhab di konteks yang lebih praktis sepanjang tidak niat untuk memudah-mudahkan masalah karena unsur darurat itu menjadi boleh. Jangankan yang boleh loh, jangankan yang boleh, yang tidak boleh saja kalau dalam kondisi emergensi itu boleh. Contoh, kan ada kaidah tuh, ad-daruratu tubihul mahzurat, ya kan? Dalam kondisi emergensi sesuatu yang dilarang itu boleh. Nah, sekarang teknologi itu kan tidak dilarang, tapi dalam kondisi darurat, maka itulah model-model istihad seperti itu. Memang kalau kita lempar ke masyarakat awam mungkin kita perlu memberikan penjelasan yang menenangkan ya. Berbeda kalau masalah ibadah. Kalau masalah ibadah kan ya udah given lah ya. Mungkin kalau talfik dalam urusan ibadah menjadi sebagian ulama mengatakan itu problem. Tapi kalau urusan teknis, teknologi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kan gitu. Artinya Anda lebih tahu urusan-urusan yang terkait dengan teknis inovasi gitu kalau kayak terjemahan. Kira-kira begitu. Iya, betul. Terima kasih, Dok. Terakhir sebagai closing statement mungkin ada pendapat dari Dr. Ahmad Kholik menyikapi tema kita pada hari ini. Silakan. Ya, saya kira teknologi sudah tidak bisa lagi dihindari untuk mempermudah pelaksanaan muamalah dan ibadah ya. Sepanjang tentu saja yang kalau ruhnya tetap kita tidak boleh berubah, tapi semangat aplikasi dipraktek untuk mempermudah pelaksanaan dan efisiensi segala macam, saya kira ini menjadi sebuah keniscayaan. Dan dari aspek hukum saya kira itu sah karena itu bagian dari maudhul ijtihad yang produknya pasti memberikan legitimasi membolehkan gitu ya. Jadi artinya digitalisasi di dalam bidang pengeluaran zakat itu menjadi sesuatu keniscayaan sebagai upaya untuk mempermudah. Kira-kira begitu. Asal jangan dimudah-mudahkan, mempermudah dan memfasilitasi orang beribadah. Saya kira itu. Silakan Bu Anne menambahkan. Mungkin sebagai tambahan saja, jadi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke tempat-tempat pembayaran zakat, mungkin sudah jangan khawatir lagi untuk membayar zakat melalui finansial teknologi ini, karena secara hukum kita sudah mendapat legalitas dari OJK dan juga secara syariahnya juga sudah mendapatkan legalitas dari DSN MUI. Dan
jangan khawatir juga, ada transparansi di situ ya, karena walaupun tadi ada pembiayaan, ada wakaf, ada zakat, semuanya ada laporannya, ada transparansinya. Kalaupun kita mau membayarkan zakat ditujukan untuk siapa itu juga bisa, kalau untuk di finansial teknologi. Mungkin seperti itu. Baik, Mas. terima kasih waktunya atas Pak Dr. Ahmad Kholik dan Bu Ane atas kesediaannya berdiskusi pada hari ini. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya agama Islam itu mudah. Sebagaimana salah satu penggalan firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tentu saja bahwa salah satu kehendak dari menjalankan syariat Islam itu adalah memudahkan umatnya. Karena itulah kehadiran fintech sebagai salah satu media untuk membayarkan zakat itu merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Dan ini adalah salah satu majalul ijtihad, satu perdebatan ruang ijtihad yang banyak ulama mengatakan bahwa sah-sah saja kita membayarkan zakat melalui fintech. Itu saja diskusi pada edisi kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di program Ramadan Menyapa yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 hingga menjelang adzan maghrib. Saya selaku host pada edisi kali ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.